Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Skagasa Studio dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang bersama salah satu alumni dari SMK Negeri 3 Sumbawa. Ya, beliau adalah sahabat karib saya selama bersekolah di sini. Boleh dikenalkan dirinya dulu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Fazal Ansori. Saya di sini alumni tahun 2020. Nah, selama bersekolah di sini sih saya ambil jurusan multimedia. Dan kebetulan yang jadi host sekarang sahabat saya sih dari awal masuk. Enggak sih, nggak tahu dah. Iya, dari awal masuk kan kita ketemunya. Enggak, dari kamu masuk kok. Dari sekian banyak pertemuan saya dengan seorang Ansori atau kerapnya saya panggil Ejal, kita panggilan kerap aja ya. Panggilannya Ejal. Boleh buka masker? Boleh. Oke. Nah, seorang Ansori ini adalah orang yang sangat keren. Kenapa saya bilang keren? Selain dia jurusan multimedia juga, salah satu editor yang sering menemani saya saat lomba. Udah berapa kali lomba ya kita barengan gitu ya? Banyak banget lomba yang dimenangkan oleh Ejal, dan banyak juga kenangan-kenangan mungkin yang pernah ada ceritanya di sekolah ini gitu. Tapi sayang sekali di saat kelulusannya Corona ini kok datang gitu ya. Jadi menjadi salah satu tempat yang membuat dia sangat kecewa gitu. Boleh diceritain? Ya kecewa sih, karena warga rakyat dari Cina itu, atau lebih tepatnya Wuhan itu, kenapa mereka lebih suka seblak kelelawar sih? Padahal seblak piker tuh ada gitu, lebih enak lagi. Seandainya mereka tidak makan kelelawar saat itu, mungkin corona nggak ada, Ya, karena isinya saat itu ya karena kelelawar sih. Ya, itu sih kecewanya. Terus kecewa lagi itu karena sebenarnya tuh acara perpisahan, kelulusan itu yang kayak tahun-tahun sebelumnya tuh kayak tahun 2019, 18, 17 Ya, itu seharusnya menjadi banyak cerita yang menyenangkan Iya. di situ. acaranya tuh harusnya lebih meriah, dan dilaksanakannya ya kebetulan di gedung wanita di samping Taman Mangga itu. Selama itu sih ya kecewanya di situ. Jadi sebenarnya Ansor ini pengen banget gitu di akhir-akhir cerita sekolah dia kan yang terkenal, masa SMA itu masa yang paling banyak cerita gitu. Entah kita mengenal cinta, entah banyak cerita tentang persahabatan, bener ya. Jadi di sini tuh benar-benar nggak ada gitu, kayak hampa gitu ya. Iya, apa banget. Hampa banget gitu. Sampai pada saat kita kan ini bertemannya tuh kayak 4 orang gitu, 4 orang. Jadi 4 sekawan guys. 4 sekawan. Jadi di situ benar-benar kayak ya kok bisanya nggak ada apa-apa sih gitu. Kok bisanya harus gini sih? Kok harus ada corona gitu ya. Sampai sekarang pun saat berkuliah juga banyak banget ya cerita menyedihkannya ya, karena nggak bisa ketemu teman-teman pastinya. Boleh dong di sharing-sharing gimana tuh perasaan kuliah di rumah tuh gimana? Perasaan kuliah di rumah tuh sebenarnya mengasihkan, cuman ya gitu, karena tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi vibe yang kita dapat sesama teman kelas di masa kuliah itu nggak ada, jadi kurang gitu kita dapatnya. Bukan nggak ada sih, lebih kurang gitu. Seharusnya lebih banyak berinteraksi sama teman, Ya, sama betul. mahasiswa, jadi terhalang gara-gara corona ini sebenarnya. Jadi saya juga merasakan gitu, apalagi yang mau kuliah gitu kan, ya gimana nih kuliahnya kalau coronanya gini-gini, kayaknya beda banget deh, gimana dong gitu. Jadi kita juga nggak tahu sistemnya seperti apa pastinya ya kan, cara pembelajarannya seperti apa, mungkin juga udah enak banget gitu sama tugas gitu ya. Wah, tugasnya tuh numpuk lumayan. Enak banget ya. Wah, banyak banget, sampai membuat kita itu sakit jiwa bisa dibilang. Enggak deh. Mau mahasiswa nih. Dari somasi, ODGJ tepatnya. Ya, gitu. Emang mahasiswa ini banyak banget cerita seru-serunya, terutama salah satu teman kita yang berkuliah di Universitas Brawijaya. ya Universitas Brawijaya. Memang kayak tiap malam tuh ngeluh. Dulu. Tuh tugasnya ini banyak banget, pengen pulang, pengen pindah universitas gitu. Ya, nasib anak kuliahannya gitu Iya, lah. jadi ya gimana gitu kan teman-teman semua. Kita juga pengen gitu kayak ngumpul-ngumpul bareng, ketawa-ketawa bareng, apalagi sharing bareng kayak Iya. gini ya udah lama banget kan gak ketemu. Enggak. Paling kalau ketemunya ya lewat layar HP gitu. Lewat HP ya, online lah kayak biasa kita Iya, bisa sambil- meeting, atau bisa video call atau WA gitu. Iya, Cuman kan jadi terhalang, nggak sama gitu rasanya saat ketemu Iya. gini kan. lebih asik itu, lebih terbuka. Lebih asik banget gitu. Iya. Nah, jadi dulu juga aku kenal Ejal tuh pas ini kan,
kita lomba yang parlemen remaja itu. Iya. Ya, pertama kali saya mengenal seorang Ansori. Memang saya sangat terkejut dan takjub lah pastinya. Salah satu hal yang harus kamu tahu, kalau saya itu takjub dengan dirimu gitu. Masalah Karena tidak ada apa. salah satu editor yang paling saya kenal di SMK 3 itu ya salah satunya Ansor ini. Karena apa? Dalam setiap perlombaan yang mengatasnamakan dia sebagai editor, kemungkinan besarnya ya bakal menang gitu. Jadi menurut saya selama saya sekolah di sini, kehilangan 3 orang sahabat yang memang dekat sama saya itu kayak ya kok nggak ada mereka, sepi gitu. Nggak ada, ya aku kangen untuk Rido. Apalagi Rido, kalau kamu nonton videonya aku kangen banget sama kalian guys. Gitu ya. Wah. Jadi pengalaman pribadinya juga saat menjelang masa corona ini gimana tuh, kayak pribadi, keseharian di rumah, keseharian pribadi gitu ya nggak jauh beda sih sebenarnya, cuman kayak lebih tertekan aja gitu sama masa corona gini. Kayak kita tuh yang harusnya yang kehidupan pribadi itu yang walaupun kita hanya rebahan, setidaknya kita rebahannya itu adalah kegiatan yang bisa kita lakuin, seperti bisa bantu orang tua, pergi antar belanja ke pasar, pergi jualan atau gimana gitu. Cuman karena corona gini dan adanya PPKM seperti ini, kita jadi terbatas gitu membantu orang tuanya. Jadi lebih banyak rebahan dan sangat membosankan menurut saya. Boring gitulah di rumah. Jadi ini kan kita selisih 2 tahun ya. Iya. Pasti banyak tuh pengalaman-pengalaman paling seru saat sekolah di SMK 3, apalagi dulu sebelum saya masuk sekolah gitu kan. Nah, dulunya juga kelas dari seorang Eja ini dikenal dengan kelas internasional ya. Nah, boleh dong diceritain. Kelas internasional itu sih munculnya karena itu keisengan teman-teman di kelas aja sih. Yang berubah nama-nama absen itu ya. Iya, udah ngerubah nama absen. Mereka juga absennya itu pakai bahasa dari negara yang berbeda-beda gitu, sehingga yang awalnya kita pakai bahasa Indonesia yang sebenarnya hadir, saya pak, tiba-tiba berubah jadi saya pakai bahasa Inggris jadi present saya gitu. Nah, terus gurunya itu kebetulan Pak Tri Fatria Nugroho Utomo. Jangan lupa, Anda belum tua. Ya, silakan. Itulah faktor PPKM dan PSBB yang masa tertekan itu ya Pak? tertekan, jadi merupakan segala hal yang ada. Yang awalnya itu kelas kita dikenal dengan kelas multimedia 2, jadi dikenal dengan kelas internasional oleh guru itu tersebut. Beliau memanggil kelas itu kelas internasional. Ya khusus di pelajaran beliau aja sih, karena beliau orangnya baiklah, the best gurunya. Jadi banyak lagi dong masih pengalaman seru-serunya gitu, apalagi sebelum masa pandemi kan ya. Yang ngerasain 2 tahun sekolah tanpa ada pandemi itu boleh dong diceritain. 2 tahun semasa sekolah sebelum ada pandemi itu sangat mengasihkan lah. Seperti guru-guru itu kan kalau kita belajar secara offline nih ngumpul sama temen, misalnya kalau gurunya itu gak ada atau gurunya belum masuk, itu bisa kan kayak kita tuh ngobrol di kelas, saya ribut, bercengkrama gitu. Kadang ada yang ya iseng lah belanja ke kantin, iseng lah ke kamar mandi gitu. Jadi itu salah satu keseruan sendiri bagi para siswa. Terus yang serunya lagi sih kami bisa merasakan gitu gimana rasanya doa bersama di dalam kelas, gimana rasanya kita bisa saling menghormati lah di dalam kelas itu, walaupun secara Zoom meeting gitu bisa menghormati sih, setidaknya kurang gitu ya, lebih tidak berasa gitu ya. Terus anunya juga kayak pemberian materi dari guru tuh lebih enak gitu, lebih gampang dicerna ya apalagi sekarang kan SMK itu adalah tempat dimana kita menyalurkan kreativitas ya, jadi seharusnya kita memiliki banyak waktu untuk dalam artian kita mencoba hal yang baru, mempraktekkan sesuatu yang baru gitu. Jadi sekarang terhalang gitu. Gimana tuh ceritanya dulu? Yang belum sempat ada corona pasti seru banget ya lagu-lagu kelayang gitu. Seru tuh, apalagi semasa sekolah dulu yang belum ada pandemi itu. Lab di sekolah ini kan komputer atau PC-nya itu terbatas. Jadi
ada beberapa siswa yang kadang berdua sama temennya, satu PC, satu komputer, berdua gitu. Terus saking terbatasnya, kita tuh dari kelas tuh kayak olimpiade sekarang loh. Kalau lihat olimpiade sekarang tuh di Tokyo tuh, wah Lari keren. deh. Ya kayak kita kayak gitu. Jadi setiap guru tuh mengucapkan, ayo ke lab. Kita tuh ambil tas, langsung udah start dari kelas, lari secepatnya mungkin dapatkan komputer yang ada itu. Iya. Ya, Mungkin sebagai salah satu pengalaman yang tak terlupakan gitu ya. lagi. Apalagi dahulu kan di sini banyak guru-guru hebat, sampai sekarang pun begitu. Iya. Jadi kita menatap muka mereka saat belajar tuh sangat terkesan gitu. Tak mengasihkan lah melihat guru tuh gimana mereka semangatnya mengajar kami para siswa pada saat itu, dan mungkin kalian akan merasakan juga waktu itu gimana rasanya guru tuh dari ruang guru udah siap-siap membawa buku, bawa spidol dengan materi yang mereka punya. Wah, sudah semangat banget. Tapi karena ya mungkin ada beberapa siswa yang istilahnya jahil atau kurang kerjaan gitu, itu membuat guru itu jadi memiliki tantangan buat mengajar gitu. Itu aja yang selama masa pandemi ini sih. Itu yang kurang itu di situ. Jadi sekarang pun ini kan tahun depan nih saya bakal kuliah. Jadi boleh dong ngasih tips gitu, gimana sih cara kita untuk mengetahui jurusan apa yang cocok untuk diri kita saat ini. Kan saya sendiri passionnya di desain komunikasi visual. Nah, kita ada perbedaan sedikit lah pastinya ya. Jadi untuk Kak Anisol ini kan ngambilnya ilmu komunikasi. Kenapa tuh bisa ambil ilmu komunikasi? Ya pertama sih karena ya udah basic dari SMK tuh, karena SMK kan multimedia nih, udah 3 tahun belajar multimedia selama SMK, dapat banyak pelajaran lah dari guru-guru, mulai dari guru produktif ataupun non produktif gitu, dan serta banyak juga kesempatan-kesempatan dari ekstrakurikuler yang non akademik sama akademiknya gitu, kita banyak dapat tuh. Nah, kenapa saya milih multimedia itu? Karena itu pertama, kenapa milih ilmu komunikasi? Iya, ilmu komunikasi. Karena saya itu udah multimedia. Kebetulan multimedia ini ada tali merah atau benang merahnya itu yang bisa menyambung menghubungnya gitu. Karena ntar kita tuh di semester 4 atau 5 itu kita tuh disuruh pilih fokus kemana. Kita tuh ada 3 pilihan. Pilihan pertama itu politik, terus yang pilihan kedua itu media. Nah, media itu kebetulan multimedia masuk, jadi saya pilih yang itu. Terus yang ketiga ini ada PR, public relation, atau ya lebih sering berbicara di depan, mencari relasi gitu. Itu makanya itu kembali untuk memilih jurusan yang mau ditempuh semasa kuliah itu kembali ke diri masing-masing. Diri masing-masing itu bisanya apa? Basicnya dari mana? Dan ingin memperdalam lagi ilmu basic itu seperti apa gitu. Jadi memang hubungan eratnya itu dengan multimedia, jadi ngambilnya di situ ya. Iya. Nah, jadi gitu teman-teman semua. Nah, setelah berkenalan dengan Faisal Ansori, mungkin banyak lagi cerita-cerita dari alumni-alumni lainnya. Dan teruntuk alumni-alumni lainnya, apabila menonton video ini, ditunggu kehadirannya di studio Skagasa ya teman-teman. Terutama untuk Muhammad Ridho Alfarizi, kita tunggu kedatangan Anda untuk pulang ke Sumbawa. Karena Anda mantan ketua OSIS pada saat saya. Pasti banyak cerita-cerita pengalaman paling seru saat di sini. Oke, mungkin sejenak kita kembali ke masa lalu untuk mengenang masa-masa sebelum adanya pandemi saat ini. Sangat seru dan sangat banyak cerita yang menarik untuk kami jalankan saat itu ya. Apalagi OSIS-OSISnya juga berjalan dengan lancar. Alam multimedia selalu membuat karya-karya baru gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua jangan bosan-bosan untuk belajar, karena selama kita hidup di dunia ini tidak ada ilmu yang bisa habis untuk kita cari. Benar ya? Benar banget ya. Ya, untuk teman-teman Skagasa Studio, terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman kalian semua ya. Tombol merah mau cek. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.